Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek Citizen 2 kami, yaitu yang berjudul Infografis Peran Generasi Muda dalam Memerangi Narkoba, Mata Kuliah Kewarganegaraan, yang beranggotakan saya sendiri, Abe Septiana Putri, dengan NIM 036, Aisyah Nurfadila Jamhuri dengan NIM 046, dan Akila Aska Aulia dengan NIM 048 dari program studi farmasi Fakultas Farmasi. Untuk langkah yang pertama yaitu memilih tema yang ditentukan. Dengan penggunaan narkoba capai 3,3 juta orang, didominasi remaja. Yang kedua, peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dan yang terakhir, Kejari Wakatobi soroti peran remaja sebagai kurir narkoba. Untuk identifikasi masalahnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda masih tergolong tinggi. Yang kedua, edukasi mengenai bahaya narkoba masih kurang efektif, sehingga banyak remaja yang belum memahami sepenuhnya dampak negatif dari penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Yang ketiga, keterlibatan generasi muda dalam upaya pemberantasan narkoba masih minim, baik dalam bentuk kegiatan kampanye, penyuluhan, maupun organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial dan media sosial yang negatif turut mendorong perilaku penyalahgunaan narkoba, terutama melalui gaya hidup bebas yang dianggap modern oleh sebagian remaja. Yang terakhir, peran organisasi kepemudaan dalam menangkal penyalahgunaan narkoba masih belum optimal, karena kurangnya program khusus yang menargetkan pencegahan narkoba secara langsung. Langkah yang kedua, mencari sumber referensi sebagai pendukung. Pada Jurnal Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan BNN Badan Narkotika Nasional. Mencari referensi dari berbagai artikel yang mendukung dalam pembuatan proyek Citizen 2. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menulis poin-poin yang akan ditampilkan pada infografis. Yang pertama, masalah utama tentang topik yang diambil. Kedua, fakta dan data yang mendukung. Tiga, kaitan dengan kewarganegaraan. Empat, peran mahasiswa farmasi dalam permasalahan. Lima, solusi dan harapan. Next. Langkah keempat, merancang desain infografis yang akan digunakan, mencari desain untuk membuat PPT presentasi dan infografis di berbagai platform seperti Canva. Next. Langkah kelima yaitu proses pembuatan infografis. Untuk mendesain produk berupa infografis menggunakan Canva dan memasukkan beberapa poin penting yang telah dirumuskan. Berikut hasil dari infografis yang kami buat. Selanjutnya, yaitu relevansi topik dengan program studi atau farmasi. Satu, sebagai agen edukasi tentang obat dan narkoba. Mahasiswa farmasi memiliki pengetahuan ilmiah tentang zat aktif, efek farmakologis, dan dampak penyalahgunaan obat, termasuk narkotika dan psikotropika. Mereka bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk masyarakat, terutama remaja, dalam membedakan antara penggunaan obat yang tepat dan penyalahgunaan narkoba. Dua, peran dalam pencegahan penyalahgunaan obat resep. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba berasal dari penyalahgunaan obat legal seperti tramadol, dextromethorphan, atau benzodiazepin. Generasi muda di bidang farmasi memiliki peran penting dalam mengawasi, memberi edukasi, dan memastikan obat digunakan sesuai dengan aturan. Tiga, inovasi dan riset alternatif dari non-narkotika. Mahasiswa atau peneliti muda farmasi dapat melakukan penelitian terhadap alternatif penggunaan yang aman dan tidak adiktif.
Selanjutnya yaitu relevansi topik dengan mata kuliah. Mata kuliah kewarganegaraan membahas tentang hak, kewajiban, dan peran aktif warga negara dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Topik ini relevan karena mendorong generasi muda untuk memahami tanggung jawabnya dalam menjaga masa depan bangsa, salah satunya dengan memerangi penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan ancaman serius terhadap ketahanan nasional, terutama di bidang sosial dan ideologi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda diajak untuk bersikap peduli, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan narkoba, seperti melalui kampanye, edukasi serta advokasi kebijakan publik. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.